Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ceritakan tentang masalah si Haina. Apa yang terjadi sama Haina selama ini akan saya ceritakan. Ini bukan bohong, bukan cerita. Haina ada di sini dan ibunya juga ada. Orang tuanya menyaksikan. Sebelum kami lanjut ke video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen video kami. Satu, Haina. Kedua, Ajuminur Gasan Kacia. Ketiga, Muhammad Ardan. Nah, itu kami membuat channel ini bertiga. Jadi kepada seluruh kita di Indonesia ini atau masyarakat luas sekitarnya, ini bukan cerita tapi fakta yang kami ceritakan. Jadi kalau tidak percaya boleh kita tanya ini si Haina. Ya, kita akan bertanya, dan ibunya juga ada di sini, bahkan bapaknya pun ada juga ya. Jadi Atuk sekarang bertanya kepada Haina, selama ini apa yang Haina rasakan? Saat Aina di sekolah, Aina merasakan Aina sering diperintahkan oleh seorang anak kecil yang mengajak Aina main dan membuat Aina bisa mengelamun saat di jam pelajaran. Jadi makanya ibu guru Haina sering menegur gitu ya, sering ditegur karena sering melamun. Ya, sering melamun karena tidak fokus belajar, karena sering dituruti oleh makhluk gaib yang namanya itu anak kecil. Biasanya anak-anak segini memang suka dituruti anak kecil atau makhluk-makhluk halus ya, anak kecil. Jadi Aina ini sampai dia bingung, bahkan orang tuanya sampai bingung juga, bahkan gurunya di sekolah pun merasakan bingung dan menyuruh berobat. Nah, itu Bu ya. Jadi alhamdulillah Haina ini telah diobat. Sekarang dia tidak ada diganggu oleh makhluk itu lagi. Bahkan si Haina sekarang boleh kita bilang dia bisa membuka mata batin. Bahkan dia bisa melihat apapun yang namanya makhluk gaib yang ada. Inilah orangnya. Betul Haina? Apapun yang Atuk ceritakan, misalnya seperti apapun yang Atuk suruh melihat, Haina bisa melihatnya dengan nyata ya. Tapi Haina kan tidak pernah takut lagi, tidak takut lagi kan. Kalau dulu kan waktu Haina di sini, waktu Atuk obat, Haina menangis karena melihat makhluk itu ya, karena melihat anak kecil dia. Nah, jadi bahkan ibu sampai bingung, ya kan? Nah, jadi dia takut Haina itu dibawa kemana-mana sama makhluk gaib itu kan, itu yang ditakutkan ibu dan bapak Haina ya. Jadi alhamdulillah sekarang bagaimana Haina rasakan itu? Sekarang Aina rasakan Aina sangat bangga memiliki kehidupan yang sekarang ini, karena Aina sekarang sudah bisa mengobati orang yang sakit. Betul, bagus. Bahkan adik Aina yang demam panas yang aturannya dia tidak sembuh-sembuh, alhamdulillah akhir ini dia sembuh, bisa bermain lagi bersama Aina. Itu ilmu itu kita berkati dari mana? Dari Allah. Tak lain tak bukan kita bersyukur karena Allah itu mengasih ilmu kepada Haina ya. Cuman ada Atuk saran, seandainya nanti Haina mau membantu orang, silahkan. Cuman kita tidak boleh diuangkan ini atau diduitkan ya. Kita hanya membantu sifatnya sifat kulullah aja ya, kulullah. Jadi kulullah itu istilahnya jaga yang lurus ya, yang percaya kepada Allah ya. Nah, itu kata orang kan kulullah katanya kan. Jadi makanya kita harus percaya kepada Allah. Apapun yang akan kita lakukan atau kita membantu orang, syarat tidak boleh kita meminta uang ya. Kalau dikasih orang kita terima, kalau tidak dikasih orang kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu ya, itu untuk Aina ya. Ya, mudah-mudahan nanti Aina bisa dewasa besar, nanti bisa menjadi seorang YouTuber yang lebih mantap ya. Ya, mau cita-cita ada menjadi seorang YouTuber. Nah, mudah-mudahan ini video Haina ini ditonton orang-orang ya, dan dibantu like, komen, dan subscribe. Nah, kan itu. Nah, jadi sekarang kepada ibu lagi. Ibu, bagaimana kira-kira sekarang keadaan si Haina ini, Bu? Jauh perubahan lah yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu suka bingung gitu.
pelajaran pun suka nggak fokus, Ah. nilai pun anjlok. Yang biasanya emang si Aina ini bilang pintar, nilainya pun bagus-bagus gitu ya. Ya. Jadi setelah kejadian seperti ini kita pun udah berobat, alhamdulillah jauh perubahannya. Dari pihak guru-guru mereka pun bilang, guru Aina sama teman-temannya lah, temannya sendiri yang menyaksikan kalau Aina ini emang sebelumnya suka bingung gitu kan. Tapi alhamdulillah yang sekarang ini temannya malah bilang Aina udah lebih aktif ya. Gurunya pun bilang Aina udah berubah, udah lebih Mantap. nah, lebih apalah, bagus, fokus belajarnya gitu. Auranya pun lebih gimana ya katanya, lebih cerah. Lebih gitu. cerah ya. Daripada yang dulu. Iya. Kalau daripada yang dulu. kalau dulu Haina ngelamun, sering ngelamun, kadang-kadang di mana duduk sering ditemui oleh makhluk kecil, Ya, bayang anak aja kecilnya. Itu bukan bayang, yaitu namanya makhluk halus. Jangan kita tidak percaya dengan makhluk halus. Makhluk halus itu ada. Cuman bagi yang tidak mengerti tentang masalah makhluk halus, dia tidak percaya. Itu. Jadi kalau bagi kita yang sudah tahu dan sudah mengerti, makhluk halus itu ada. Jin, setan, gundurwo, antu, pocong itu ada. Bukannya tidak ada. Cuman kadang-kadang tidak pernah tampak sama orang. Jadi sekarang Haina sudah mulai tahu dengan apa katanya tuh mata batin ya. Kita kalau ibaratkan kata orang sekarang panca indera atau bisa melihat dengan mata batin. Nanti Haina akan bisa melihat dengan mata nyata asal Haina rajin berzikir ya, dan sholat. Jangan melawan kepada kedua orang tua. Kita kalau disuruh orang tua kita tidak boleh membantah ya, itu. Jadi kita patuh kepada orang tua dan patuh kepada Allah dan patuh kepada ilmu ya, karena ilmu itu akaromah dari Allah, ataupun yang namanya ilmu itu dikasih Allah di Aina ya. Jadi Aina sekarang udah baik dan lebih bagus daripada anak-anak yang lain. Dan kalau ibaratkan kata orang itu indigo ya, indigo. Tapi kalau di dalam bahasa alamnya itu indigo. Kalau di masalah tentang keilmuan itu adalah mata batin atau panca indera ya. Itu yang Aina punya sekarang ya. Jadi mudah-mudahan semua ini yang berharga untuk Haina ya. Cuman itu aja peringatan, jangan kita sombong ya. Satu, kita tidak boleh sombong, dan kedua, kita tak boleh terkabur, dan kita tidak boleh menghina orang ya, karena itu adalah dosa yang paling besar ya. Kalau dan tidak boleh juga menuduh ya, kalau tidak tampak bukti sama kita ya. Walaupun sekalipun kita bisa melihat dengan mata batin, dengan panca indera, kita tak boleh menuduh. Biarkan saja orang itu. Yang penting dia kita jangan menyakiti orang, dan kita jangan disakiti orang. Bukan gitu Bu ya. Jadi sekarang alhamdulillah Bu ya, tentang masalah Haina telah diobat. Sekarang dia tidak bermasalah lagi. Sekarang Haina sudah mantap di sekolah ya. Bermanfaat lah. Bermanfaat kan? Jadi Haina udah bisa melihat dan membantu orang ya. Boleh, itu mantap ya. Sekarang cuman Haina jangan terlalu tidak boleh kita terkabur, dan kita jangan sombong. Mentang-mentang kita mempunyai seperti ini, kita sombong. Haina di antara anak-anak yang lain, Haina sudah hebat ya. Menurut Atu, Haina sudah hebat ya. Jadi sudah berharga dikasih Allah ya. Ilmu namanya itu ilmu tentang ilmu gaib atau dikatakan mata batin ya. Itulah yang sangat berharga sama Haina. Sangat berharga. Atu aja bisa melompat orang. Sampai sekarang Atu tidak bisa menengok dengan secara mata itu. Cuman Atu itu bisa merasakan apa yang ada sama orang itu. Haina bisa melihat jauh bedanya. Bahkan bisa melukis kuntilanak lagi. Tadi yang dilihat kemarin itu kuntilanak itu lah. Apa gundurwo? Gundurwo lagi luar biasa. Atu aja tidak pernah jumpa dengan kau, tidak nampak sama tu gundurwo tu. Bahkan Haina dengan batin, dengan kasat mata batin itu udah luar biasa. Itulah. Jadi sekarang kita disaksikan oleh media. Kalau tidak percaya boleh telepon nomor Haina. Berapa nomor Haina? Tolong katakan nomor bapak lah. WA
Hah? 08 Ah, 1 ah, 8 9 ah, 0819 ah, 99 ah. 23 Ya, 5 8 0. satu. Nah, sekali lagi biar jelas Bu. Biar Haina nanti ditelepon orang. Kalau nggak percaya boleh. Oh, bagi yang menonton video ini, video ini langsung bicara sama Haina. Boleh melalui HP Haina ya, Melalui WA atau bisa. melalui WA Haina. Heeh. Nah, jadi tolong ceritakan yang nama nomor HP-nya Bu. Iya. Nah, dilihat dulu. Kalau nomor atuknya 0852 1147 2077. Itu nomor atuknya kalau kurang percaya ya. Nah, jadi ini nomor Haina, nomor atuknya juga ada. Kalau seandainya kurang percaya, boleh ngomong sama atuknya 0852 1147 2077 itu nomor atuknya. Nomor antenya berapa? Ini antenya juga ada. Oh, Ibu RT nih, Ibu RT. Nah, nomor Bu berapa? 08 Hah? Terus 0812 0852 0852 78 78 93 93 18 18 95 95. Sekali lagi 0852 0852 7893 7893 1895. 1895. Itu nomor omnya ya. Boleh ditelepon juga itu nanti kalau kurang percaya ya. Nah, nomor Wena tadi diulang lagi Bu. Nomor orang tuanya dari Aina itu Ya. 0819 Ah. 9923 8501. Kali lagi. Bisa juga langsung ke WA, tanya-tanya langsung kalau masih ragu sama Aina gitu Ah. kan, bisa langsung sama kita 0852. Ini agak dilihat dulu. Kita langsung 0852 itu jelas. 0857 maaf 0857 62004044. Sekali lagi 0857 62004044. Kita selaku orang tuanya bisa ditanya langsung. Ya. Ya boleh tanya sama nomor orang tuanya tadi. Kalau sama atuknya nanti dibilang rekayasa, boleh ditanya sama omnya. Dan Langsung sama ibunya saja ataupun sama omnya. Tidak usah sama atuknya. Ya, kalau nanti mana tahu katanya nanti kata orang nanti rekayasa. Ini Haina sendiri ada di sini. Benar terjadi apa yang pernah Haina rasakan itu. Bahkan ibunya mengatakan, dia alhamdulillah setelah diobat Haina bisa mempunyai mata batin atau dikatakan panca indera, atau kalau bahasa sekarang indigo ya, indigo itu namanya indigo. Jadi dia bisa melihat makhluk gaib. Cuman untuk karena dia umurnya belum dewasa, kita nanti dia salah paham ataupun salah guna, jadi kita batas. Jadi kalau seandainya ada yang mau bertemu, boleh hubungi orang tuanya dan boleh dipandu dengan atuknya sendiri ya. Siapa yang mau minta tolong, alhamdulillah kami layani. Nah, itulah untuk Haina. Jadi alhamdulillah apapun yang disampaikan Haina ini bukan cerita ya, bukan bohong ya, tapi ini nyata sama sekali. Jadi mudah-mudahan jangan lupa like video Haina. Apa channelnya? Aina channel. Aina 17 channel. Aina 17 channel. Tolong dibantu ya Bu ya, kawan-kawannya, tante-tantenya atau gurunya. Haina 17 channel. Atuknya Ajo Minur Gasan Kacia. Omnya Adam Muhammad. Ardan Muhammad. Nah, itu ya, channelnya Ardan Muhammad. Tolong dibantu ya, di like, subscribe. Nanti kalau kurang percaya tolong boleh ditanya sama omnya atau sama Ardannya sendiri. Nah, itu. Jadi udah Bu ya. Yang penting apapun masalah Haina, sekarang kita sudah buka luas, kita sebar luaskan ini. Maksudnya tujuannya bukan untuk pamer juga. Bukan untuk pamer. Biar orang yang nanti yang bertanya-tanya Aina bisa kayak gitu atau apa gitu kan. Iya. Tapi inilah cerita yang sesungguhnya. Ya. Jadi jangan ada fitnah, itu yang ditakutkan ya. Ditakutkan dari pihak kami sih ya. Jadi kami bukan pamer, cuman ibaratkan sekarang yang mengalami Haina
ini bukan, sekali lagi kami tidak pamer kepandaian, kami bukan sombong, karena kami adalah makhluk Allah sama semuanya kita. Aina juga makhluk Allah, dilahirkan oleh ibunya, saya juga begitu. Jadi kami percaya kepada Allah saja, tak ada Tuhan kami yang lain selain daripada Allah. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Atuknya dulu ya, itulah bisa atuk sampaikan ya nak. Nah, kurang dan lebihnya Aina lagi yang menyampaikan. Apa lagi pesan Aina? Pesan Aina, di dalam kita sehidup ini, kita tidak boleh ada yang namanya bohong, fitnah, atau mendusta. Itu hal yang terbesar yang dibenci sama Allah. Betul. Dan kita sebagai manusia tidak ada rasa yang iri dengki, karena perbuatan itu selalulah Allah tidak menyukainya. Ya. Nah, jadi itu aja pesan si Aina, kalau bisa kita jangan iri dengki dengan kepandaian orang, dan kita tidak boleh juga iri dengki karena kekayaan orang, karena kita tidak boleh juga iri dengki dengan kemampuan orang. Itu ya Aina ya. Nah, jadi itu yang bisa disampaikannya sama Aina dari ibunya lagi. Dengan ini, dengan adanya yang kami videokan ini, mudah-mudahan tidak ada pemikiran negatif dengan kami sendiri, terutama dengan anak kami ya. Emang tujuan kami seperti ini supaya tidak adanya pertanyaan di luar yang inilah yang negatif lah gitu. Tapi dengan adanya YouTube ini, video ini, mudah-mudahan semua orang paham dengan apa adanya Aina sekarang. Bagus ya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kalau ada kata-kata kami yang salah dan menyinggung, baik pun Ibu Aina maupun Aina maupun saya sendiri selaku atuknya yang membantu dia kemarin. Jadi kami dengan mohon sangat, kami bukan membanggakan diri, tidak mentang-mentang melalui YouTube kami tidak membanggakan diri, cuman apa kisah itu dialami oleh Aina, hanya itu saja. Jadi kami tidak ada hal-hal yang lain dan bukan membangga-bangga, tidak. Cuman kalau ada kata-kata kami yang salah dan menyinggung perasaan yang lain, kami minta maaf. Sampai di situ video kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.